Mari kita mulai forum pertemuan kali ini dimulai dengan bacaan basmalah dan Ummul Qura agar mendapatkan ridho dan inayahnya dalam pertemuan kali ini. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Wabil qabul al-Fatihah. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus jadi selanjutnya ialah pemaparan dan penyampaian materi terkait fikih perempuan, pemikiran dari Ali Asgor, Engineer dan Muhammad Syahrul. Mungkin untuk teman-teman selain presentator dan moderator bisa untuk menonaktifkan mic-nya terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman yang berada di Zoom yang saya hormati, dan khususnya dosen pengampu studi gender yang saya hormati pula. Sebelumnya, saya mohon kepada Mbak Nafla untuk menampilkan screen PPT-nya. Iya, bisa di-share ke saya, Mas. Oke, sebentar. Iya, sementara Mas Fawas dulu nggih. Boleh nggih. Ini mohon maaf ada dari tadi gemesek-gemesek ini dari saya sendiri atau teman-teman? Benar. Ada noise. Iya, ada noise. Mas Hamka bisa dimulai terlebih dahulu mungkin sama saya sambil Oke, buka. Oke. baik. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya berbicara mengenai pemikiran Ali Asgor ya, mengenai fikih perempuan. Sebenarnya pemikiran-pemikiran beliau tentang perempuan itu banyak sekali, namun ada beberapa yang kaitannya dengan masalah fikih secara umum yang ada di fikih secara jurisprudensi Islam ya. Nah, di antaranya itu ada masalah hak waris, ada masalah perempuan bekerja, dan ada juga masalah isu-isu kontroversial yang beliau bahas. Di antara itu masalah poligami, masalah eh, masalah cadar atau burda, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai Asghar Ali ini, mungkin kita perlu melihat bagaimana biografi beliau ya, karena untuk melihat dia sebagai pemikir, kita juga perlu melacak bagaimana latar belakang seorang pemikir itu, sehingga kita bisa menemukan sisi terang dari pemikirannya. Eh, Oke, mengenai Ali Asghar Engineer ini, beliau itu lahir pada 10 Maret pada tahun 1940 di Salumbar, Rajasthan, India. Namun, sebagian sumber juga ada yang menyebut pada tahun 1939. Nah, ya pun, ini memperoleh gelar insinyur ya di salah satu universitas yang ada di India, yaitu University of Indore. Nah, beliau ini jurusan insinyur ya, makanya istilah engineer yang kita kenal di belakang namanya itu berawal dari situ, karena ini beliau aslinya namanya Asghar Ali ya, tapi karena ada penambahan engineer karena itu beliau merupakan seorang insinyur. Nah, adapun orang tuanya beliau ini merupakan orang yang taat beragama ya, seorang syekh yang sangat terkenal dan alim dan fakih dalam ilmu agama. Nah, dari situlah beliau itu mendapatkan eh, ilmu agama pertama kali dari bimbingan orang tuanya, baik itu dari fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Dan beliau ini juga belajar secara mendalam, secara otodidak tentang eh, studi agama-agama. Bahkan juga beliau mempelajari dan mendalam filsafat khususnya ya. Sehingga itu beliau bisa berpikir cemerlang yang kita kenal hingga saat ini. Nah, pada tahun 1972 beliau ini bekerja ya, bekerja di suatu perusahaan. Kemudian pada tahun yang sama juga setelah mengabdi sekitar 20 tahun beliau bekerja,
beliau ini berhenti dari pekerjaan dari sebuah perusahaan tersebut yang berada di kota Mumbai. Kemudian beliau itu beralih kehidupannya menjadi seorang dai di suatu lembaga Daudi Bohra, yaitu lembaga yang merupakan anak cabang dari Ismailiyah, sekte Syiah. Nah, selain itu juga beliau ini seorang penggerak ya pada waktu itu khususnya di Daudi Bohras ini beliau tuh mendirikan istilahnya ketua aman yaitu Asian Muslim Action Network, yaitu suatu organisasi yang mempromosikan dan mengkampanyekan hak-hak asasi dan pemahaman antar iman yang berada di Asia. Kemudian pada tahun 1980, ia mendirikan Institute of Islamic Studies di Mumbai. Ya, ini lembaga ini dia dirikan sebagai apa ya istilahnya untuk menghubungkan pemahaman antar agama. Tidak jauh dari itu, pada tahun 1993 dia terlibat dalam ini suatu peristiwa kerusuhan Hindu-Muslim yang ada pada waktu itu dan mendirikan Center for the Study of Secularism and Society. Nah, institut ini dia dirikan untuk menjebati antar kerusuhan tadi, untuk menginvestigasi kerusuhan, juga mengembangkan nilai-nilai harmoni, perdamaian, dan juga sikap anti kekerasan yang ada di masyarakat Hindu maupun Muslim. Nah, itu latar belakang singkat yang kami bisa jelaskan mengenai engineer ini. Kemudian beliau ini kita beralih ke pokok pemikirannya karena waktu terbatas, saya cuma dapat 10 menit ya sepertinya. Mengenai fikih perempuan, beliau ini paling terkenal itu apa namanya pemikirannya mengenai hak waris. Hak waris pada umumnya ya, anak perempuan itu diberikan separuh apa yang didapat oleh laki-laki. Nah, eh, asumsi ini ya, itu seringkali menjadi sebuah celah bagi orang-orang yang tidak mengerti mengenai fikih, ya, fikih terutama fikih Islam ya, mengenai hak waris ini. Nah, kebanyakan orang tuh menuduh bahwa Islam ini sangat mendiskriminasi wanita karena tidak mendapat setara dengan laki-laki dari hak warisnya itu. Nah, dalam hal ini Asghar Ali ya eh, memandang anak perempuan mendapat separuh dari yang dapat oleh laki-laki itu bukan berarti bahwa penerima yang lebih sedikit lebih rendah derajatnya, karena pewarisan sangat berbeda sekali dengan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, jauh lebih jauh Asghar Ali ini menjelaskan kenapa seorang anak perempuan itu mendapatkan separuh hak waris dari apa yang didapatkan oleh laki-laki. Yang pertama itu masalah sosial ekonomi. Ini juga mempengaruhi bagaimana hak waris itu juga apa namanya dapat diberikan separuh. Contohnya sederhananya kalau di Indonesia kita berada di Padang ya. Nah, di sana kan juga ada faktor sosial ekonomi. Bagaimana perempuan malah di sana kebalik, lebih banyak mendapat hak waris. Kalau nggak salah, mungkin ada teman-teman dari Padang bisa dijelaskan nanti bagaimana peristiwa itu. Kemudian juga ada jenis kelamin juga yang mempengaruhi eh, hak waris ini. Nah, di samping itu juga engineer itu menjelaskan kenapa perempuan itu mendapat separuh di antaranya karena perempuan atau istri itu juga mendapat nafkah dari suaminya walaupun dia itu memiliki harta yang banyak. Nah, nah dari sini dia juga apa ya istilahnya bisa menuntut nafkah dari suaminya sehingga dengan sistem ini eh, maka sepatutnya wanita juga apa ya mendapat separuh dari laki-laki, karena juga nanti pada saat dia berkeluarga dia mendapatkan dari suaminya kayak itu tanggung jawab dari suaminya yaitu nafkah gitu kan. Kira-kira begitulah masalah masalah waris ini. Nah, hal inilah tidak
sama sekali apa ya, tidak misalnya menurunkan derajat seorang wanita gitu. Karena ini masalah sosial ekonomi dan juga ketentuan yang ada di adat istiadat itu. Kemudian pemikiran kedua, masalah kesaksian. Masalah kesaksian ini juga menjadi sebuah isu yang selalu diperdebatkan dalam teologi Islam ya, terutama pernyataan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 20-22. Di situ kan ayat menerangkan bagaimana seorang perempuan itu apa ya, saksi itu satu orang laki-laki sebanding dengan saksi dua orang perempuan. Nah, dalam hal ini eh, itu kenapa bisa terjadi dalam pandangannya Asghar Ali, mengutip dari Muhammad Asad menuliskan bahwa ketentuan dua perempuan dapat dijadikan pengganti sebagai satu laki-laki tidak memberi cerminan apapun mengenai kemampuan moral atau intelektual manusia. Jadi dalam hal ini cerminan itu bukan apa ya, istilahnya bukan karena faktor mengenai kemampuan moral ataupun intelektual perempuan. Namun hal ini berkaitan masalah apa ya, masalah kemampuan seorang bisnis karena dua lagi, oke, dua lagi. Baik, karena di awal sejarah Islam kita ketahui orang yang bertekun dalam berbisnis itu seorang laki-laki. Maka dalam hal ini yang ini bertanyakan kenapa seorang perempuan itu eh, dua dua perempuan kemudian satu banding laki-laki untuk dijadikan sebagai seorang saksi. Namun dalam pandangan Asghar Ali ini jika perempuan itu mumpuni dalam hal bisnis, dalam hitung menghitung, Asghar Ali malah menyarankan tidak mengapa perempuan itu menjadi saksi gitu. Bahkan lebih unggul gitu. Perempuan seandainya dia mumpuni dari segi intelektual dan ahli dalam berbisnis. Oke. Kemudian yang ketiga, masalah perempuan yang bekerja. Nah, masalah perempuan bekerja ini juga menjadi isu hangat, terutama belakangan ini ya, karena sebagian orang itu tidak membiarkan perempuan itu keluar rumah, khususnya teman-teman kita yang menafsirkan teks itu secara tekstual. Bagaimana apa ya, teks itu diterjemahkan yang mengenai perempuan itu tidak boleh keluar dengan mahramnya. Berangkat disitulah beberapa orang itu menafsirkan bahwa perempuan itu tidak boleh bekerja. Nah, dalam pandangan Asghar Ali, hal ini berbeda dengan konteks yang sekarang. Sekarang itu kebutuhan manusia itu sangat banyak. Bahkan semua itu dituntut dari segala hal, entah itu dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Sehingga dalam konteks ini tidak mengapa seorang perempuan itu keluar untuk bekerja. Bahkan eh, Asghar ini untuk perempuan itu silahkan terjun dalam dunia politik, silahkan terjun dalam dunia intelektual dan sebagainya. Karena apa? Tuntutan zaman itu berbeda dengan yang ada yang dulu dengan yang sekarang. Sehingga Asghar ini menyarankan eh, teks yang tadi itu ditafsirkan secara apa ya? Ada kehati-hatian di sana. Dia mengapa perempuan itu keluar, tapi perlu menjaga dirinya, perlu apa ya, mengetahui batas-batas dia sebagai perempuan. Nah, kira-kira gitu secara sederhananya. Oke, karena waktu sudah terbatas ya. Hmm. Terima kasih Mas Hamka. Baik, itu saja. Ya. Untuk presenter selanjutnya langsung dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Punya selanjutnya eh, yaitu pemikiran fikih perempuan menurut Muhammad Charul. Nah, sebelum mengkaji pemikiran fikih wanita dari Muhammad Charul, sebaiknya kita mengetahui tentang dari tokoh Muhammad Charul tersebut. Nah, jadi Muhammad Charul ini lahir di Damaskus, Syria pada tanggal 11
Maret 1938. Nah, kemudian dia menjalani pendidikan dasar dan menengahnya yang selesai di umur 19 tahun. Yang pendidikannya di Abdul Ar-Rahman Al-Kawakibi, Damaskus. Kemudian Sahrul memperoleh beasiswa dari pemerintah berangkat ke Sataru di Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil dan pada tahun 1964 Sahrul ini berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil. Dia S1 di ini Uni Soviet tadi. Kemudian pada tahun 1967 Sahrul ini melakukan serangkaian penelitian ilmiah di Imperial College London, Inggris. Namun, penelitian ini terpaksa dihentikan akibat adanya tragedi yang disebut Perang Juni yang pada tahun 1967 melibatkan antara Syria dan Israel. Kemudian Muhammad Sahrul ini dipulangkan. Setelah dipulangkan, beliau ini menjadi dosen di Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Nah, setelah mengajar beberapa lama di Universitas Damaskus, kemudian kampus Universitas Damaskusnya mengutus Muhammad Sahrul ini ke Uni Soviet Airlines, tempatnya di National University untuk melanjutkan studi penempuh program Magister S2-nya dan S3 juga di situ, doktoral. Itu dalam bidang yang di beliau dalam mengambil jurusan itu mekanik pertahanan. Nah, kemudian beliau setelah lulus S2 sama S3-nya di situ memperoleh gelar itu pada tahun 1969 dan setelah 3 tahun selanjutnya itu doktoral 1972. Nah, jika kita lacak dari sejarah pendidikannya, pada mulanya Syahrul memang tidak mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara intensif. Kekhawatiran Syahrul ini terhadap kajian ilmu-ilmu Islam dimulai sejak dia berada di Dublin, Irlandia pada tahun 1970 sampai 1980. Nah, ketika sejak 1970, Syahrul ini mencoba melakukan kajian ulang terhadap berbagai konsep yang selama ini terus dirasakan hingga pada tahun 1980. Kemudian dia itu bertemu dengan temannya Ja'far Dek El-Bab, seorang doktor ilmu bahasa lulusan Universitas Moskow. Ia juga menguasai ilmu filsafat humanis, filsafat bahasa dan semantik. Nah, beliau ini pemikirannya ini tercampuri dengan siapa? Temannya tadi Ja'far Dek Al-Elbo dengan menggunakan teori linguistik. Nah, berkat dari bertemunya dengan Ja'far, Sarul ini berpanjang tentang ilmu bahasa dan pengaruh besar kepada pemikirannya. Nah, pemikiran-pemikiran dari fikih wanita sendiri dari Muhammad Sarul itu ada 5 yang dikaji, yaitu uh, ada sebentar. Oh ya, pemikiran fikih wanita Muhammad Sarul. Nah, jadi Muhammad Sarul ini sebagai salah satu pemikir modern Islam yang mengkritisi pemahaman fikih perempuan yang selama ini didominan dengan penekanannya kepada pembaruan dasar ijtihad hukum Islam, yaitu dengan merinterpretasikan penafsiran ayat-ayat Quran dengan penekanan kepada sebab turunnya ayat. Lalu kenapa Muhammad Sarul ini merinterpretasi penafsiran ayat-ayat Quran dan penekanan kepada sebab turunnya ayat Quran? Karena menurutnya hak wanita termasuk bagian penting dari hak manusia, sehingga Muhammad Sarul ini merinterpretasikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan penekanan kepada sebab turunnya Al-Quran, sebabun nuzul. Nah,
Nah, ketika pada zaman itu wanita itu menghadapi dua kondisi. Yang pertama, sebagai manusia wanita diperlakukan sama dengan laki-laki, tidak diperlakukan sama dengan laki-laki. Mungkin karena pada kondisi tersebut beda ya, yang telah dijelaskan Muhammad Mas Faisal tadi, Hamka. Nah, yang kedua itu sebagai bagian dari masyarakat yang mendapat perlakuan khusus sebagai seorang wanita. Maka Muhammad Sarun ini mengajak ke pembaruan fikih wanita dengan menuangkan dalam undang-undang negara, khususnya pemerintah hukum dan berkaitan dengan Al-Akhwat Al-Asasiyah yang di daerah Syria Damaskus tadi. Nah, fikih wanita ini yang dikaji Muhammad Sarul ada 5, yaitu tentang wasiat sama waris, terus pakaian, poligami, apa satunya? Ya, satunya mungkin itu dibahas sama teman saya nanti. Nah, yang saya bahas ini ada wasiat. Nah, jadi kalau kita memahami wasiat menurut kompilasi hukum Islam, wasiat itu merupakan pemberian suatu benda dan pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi gampangnya gini, wasiat itu pemindahan hak atau harta benda yang terjadi ketika seorang masih dalam kondisi hidup yang dipindahkan kepada orang lain dan prosesnya akan terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia. Akan tapi ada syaratnya. Nah, misalnya itu benda yang diwasiatkan adalah milik pribadi pewasiat, ini yang menurut Islam ya. Dan yang kedua, barang yang diwasiatkan nampak wujudnya, dan yang ketiga, barang yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Ini yang nanti bertentangan dengan pemikirannya Muhammad Syarul. Nah, sedangkan menurut Muhammad Syarul ini antara wasiat dengan waris, Muhammad Syarul lebih mewajibkan wasiat ketimbang waris. Karena dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 13 ini hukumnya wasiat tidak lagi wajib dengan alasan bahwa ayat waris dianggap sebagai penjelas bagian kerabat dan orang tua. Nah, alasannya kenapa Muhammad Syarul ini apa lebih mementingkan waris wasiat ketimbang waris? Yang pertama, dari jumlah ayat wasiat itu lebih banyak ketimbang ayat waris. Terus yang kedua, redaksi ayat mimba diwasiati yusi biya audain dalam surat ini ayat 12 mungkin mengindikasikan untuk mendahulukan wasiat daripada waris. Dan yang ketiga, perintah wasiat adalah wajib karena dalam ayat wasiat didahului dengan kata kutiba, yaitu diwajibkan. Sementara perintah yang terkait dengan waris tidak didahului dengan kata kutiba. Nah, ini bertentangan dengan yang Islam, padahal di ayat 11 apa 12 itu mensyariatkan waris yang awal itu. Nah, yang keempat, dalam melaksanakan wasiat, manusia itu memberikan kebebasan memberikan harta pusaka sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak ada batasan dalam memberikan wasiat itu sendiri. Tergantung yang mewasiati itu pendapat Muhammad Syarul. Berbalik dengan pendapat hukum Islam yang sekarang. Kalau hukum Islam yang sekarang hanya dibatasi untuk wasiat itu sepertiga hartanya. Dengan Muhammad Syarul itu tergantung yang memberi wasiat. Nah, untuk saya sendiri kurang setuju karena kalau menurut pendapat Muhammad Syarul, ketika misalnya ketika orang ada dua anak dan orang tuanya suka dengan
cuman hanya suka dengan salah satu anak. Nah, kemudian orang tuanya ini memberatkan hartanya lebih ke dikasihkan yang satu anak tersebut karena dia mau merawat atau baik sama orang tuanya. Nah, itu nanti tidak setara antara anak satu dengan anak dua. Lanjut ke waris. Nah, untuk waris ini adalah proses pembagian harta peninggalan orang yang meninggal. Jadi perbedaannya ini hanya di pembagian saja antara waris menurut pemikirannya Muhammad Syahrul dengan waris yang Islam. Jadi kalau dalam pembagian waris ini tidak dibedakan pendapat antara laki-laki dan perempuan. Jadi sama aja ketika menurut pendapatnya Muhammad Syahrul ini dan di Islam itu kalau laki-laki mendapatkan dua dan perempuan mendapatkan satu. Kalau menurut Islam yang pembaruan sekarang. Saya coba ini ya apa memberikan contohnya. Jadi satu laki-laki ketika terdapat satu laki dan satu perempuan, maka satu laki-laki tersebut mendapatkan setengah dan satu perempuan sama-sama mendapatkan setengahnya. Nah, sedangkan dalam Islam seharusnya laki-laki mendapatkan dua dan perempuan mendapatkan satu. Seharusnya kalau dalam Islam yang hukum Islam. Oke, baik Mas Karis, berhubung waktu presentasi jenengan habis, nanti mungkin bisa ditambahkan di sesi tanya jawab saja gitu. Ribon, Eh, Mas Karis. Ya, nggak apa-apa. Oke, untuk pemateri selanjutnya mungkin dari saudari Nafla Rifki pada waktu tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan 3 poin ya terkait pemikiran M. Syahrul dalam pemikiran fikih wanita. Yang pertama adalah qawamah, yaitu tentang kepemimpinan. Seperti yang banyak kita ketahui dalam surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain atau nah ini untuk merekanya tadi Arijal dinisbatkan kepada laki-laki dan untuk yang pemimpin bagi kaum nah itu dinisbatkan bagi wanita. Tapi si Syahrul ini memiliki tafsiran yang lain. Beliau menafsirkan bahwa qawamah merupakan milik laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya itu sama-sama memiliki keunggulan. Bahwa terkadang laki-laki itu lebih unggul daripada laki-laki yang lain atau wanita yang lain dan tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu juga bisa melebihi atau lebih unggul daripada laki-laki dan juga wanita di bangsanya sendiri seperti itu. Oke, apalagi jika dilihat dari konteks dalam berumah tangga, eh, mawadah warohmah, yaitu bahwa kepemimpinan di dalam rumah tangga itu tidak hanya bisa dipegang oleh laki-laki dan rumah tangga kan atas kedua belah pihak. Jadi yang perempuan itu juga bisa menjadi sebuah pemimpin atau menjadi peran yang memegang atas sakinah, mawadah dan warohmah itu. Nah, kemudian jika sudah ada ini istilahnya ada nusus ya, ada suatu kasih sayang yang hilang antara keduanya, maka kedua belah pihak pun juga berhak untuk menasihati, juga menjauhi pasangannya atau memisahkan ranjang ya kalau dalam ayat tersebut, kemudian juga bisa memukulnya dengan pukulan pada tangan mereka sesuai tafsir yang ada di surat An-Nisa ayat 34 itu. Itu pemikiran M. Syahrul. Kemudian terkait pakaian, M. Syahrul itu memiliki tafsiran yang lain pada surat An-Nur ayat 31, di mana ayatnya sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin. Maaf ini salah nggih urutannya. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna wal akhir ayat. Dan artinya, hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau suami mereka atau putra-putra mereka dan selebihnya.
Nah, tapi M. Syahrud ini punya tafsiran yang lain. Sekali lagi, dia memiliki tafsiran bahwa dan jadikanlah kain penutup tubuh kalian di atas bagian tubuh yang berleku atau bercelah dan mempunyai tingkat, dan janganlah kalian berprofesi yang menunjukkan perhiasan diri kalian yang tersembunyi. Begitu. Nah, untuk lebih sederhananya, kami sarankan bahwa M. Syahrud itu punya 4 poin terkait pakaian wanita ini. Yang pertama, Yang pertama, yakni seorang wanita dilarang untuk menanggalkan pakaiannya atau telanjang kecuali di depan suaminya. Kemudian yang kedua, batasan minimal pakaian wanita adalah pakaian yang menutup kemaluan dan duburnya di hadapan para mahram yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang ketiga, batasan minimal pakaian wanita secara umum adalah menutup bagian depan, yaitu bagian dadanya dan juga bagian bawah. Dan yang keempat, M. Syahrul berpendapat bahwa perempuan itu menutup kepala bagi pria, adanya penutup kepala bagi pria dan wanita tidak ada kaitannya dengan keimanan dan Islaman. Intinya begini, hijab itu atau yang tadi disyariatkan itu tidak menunjukkan keimanan dan keislaman mereka. Itu hanya sebuah konteks yang diarap bahwa menunjukkan itu kebutuhan ya. Seperti itu intinya adalah budaya kearapan dan menurut M. Syahrur, tidak ada kaitannya hijab itu, pemakaian hijab baik laki-laki dan perempuan itu terhadap keimanan dan keislamannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ialah terkait poligami di surat An-Nisa juga ayat 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Al-ayah. Beliau memiliki tafsiran tersendiri terhadap ayat surat Nisa ayat 3 ini. Ayat tersebut berarti, kalau seandainya kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil di antara anak-anakmu dengan anak-anak yatim dari istri-istri jandamu, maka jangan kamu kawini mereka. Namun kalau kamu bisa berbuat adil dengan memelihara anak-anak mereka yang yatim, maka kawinilah para janda tersebut, 2, 3, atau 4. Dan jika kamu khawatir tidak kuasa memelihara anak-anak yatim mereka, maka cukuplah bagi kamu satu istri atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu akan lebih menjaga dari perbuatan zalim karena tidak bisa memelihara anak-anak yatim. Nah, di sini Syahrur mencoba membatasi kebolehan poligami dengan merujuk ulang terhadap ayat tersebut. Ada 2 hal penting yang beliau garis bawahi, yakni yang pertama bahwa jumlah minimum seorang istri yang diperbolehkan dalam Islam adalah 1, dan jumlah maksimumnya adalah 4, sesuai dengan jumlah yang sudah tertera dalam ayat tersebut. Nah, namun dalam memilih istri pertama itu dibebaskan boleh perawan atau janda, tetapi dalam memilih istri kedua, tiga, atau empat disyaratkan harus janda yang memiliki anak yatim. Jadi di sini pemeliharaannya tidak hanya untuk pemuasan hawa nafsu si suami, yakni memiliki semua perawan dan wanita-wanita cantik di istri yang kedua, tiga, atau empat, tapi ada sebuah masalahnya, yaitu dia diharuskan untuk memiliki seperti itu. Mungkin eh, kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu dulu presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami serahkan kemudian kepada moderator. Kepada Mas Fawas, kami kembalikan kepada jenengan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh presentator, Mas Hikmah Hamzah SAG ya, terus ada Mas Karis Alwi, sama yang terakhir Saudari Nafla Rifki. Oke, teman-teman untuk sesi selanjutnya yakni tanya jawab. Berhubung waktu masih banyak, saya berikan 3 pertanyaan terlebih dahulu dan setelah 3 pertanyaan itu sudah dijawab, bisa beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin para audiens, para teman-teman yang mau bertanya terkait pemahaman materi atau pemikiran yang lebih dalam, kami persilakan. Mungkin bisa resen terlebih dahulu. Halo, Halo Mas Sofi. Ye. ada berapa boleh bertanya ini? Boleh? Ye. Mungkin untuk para presentator juga menulis ya.
agar supaya enak nanti tidak mengulang pertanyaan. Oke, moga Mas Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini diajukan kepada semua presenter terkait tentang pemikiran M. Syahrul ini. Jadi tadi itu ada kata-kata bahwasanya M. Syahrul ini tidak memandang laki-laki dan perempuan itu dalam hal kepemimpinan, dalam artian eh, yang dipandang itu adalah keimanan dan keislamannya gitu loh. Jadi berangkat dari ini kemudian eh, kalau kemudian seorang pemimpin itu tidak dibatasi untuk kemudian memimpin, maka dari hal apa yang kemudian harus dibatasi? Kalau kemudian orang itu tidak dibatasi untuk menjadi pemimpin, maka dalam hal apa kemudian orang itu dibatasi seperti itu. Nah, terus yang kedua, bicara tentang pemikiran Muhammad Syahrul, maka kemudian perlu kita menggali secara signifikan bagaimana kemudian M. Syahrul ini memiliki pengaruh eh, yang sangat apa ya, yang sangat signifikan lah seperti itu. Maksudnya Muhammad Syahrul ini seberapa jauh pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar, sehingga kemudian pemikiran-pemikiran beliau ini dapat kemudian eh, diterapkan dan kemudian dijadikan pedoman. Apakah tidak bertolak belakang dengan mufasir yang lain seperti itu? Bisa dipahami, Bapak Moderator? Oke, Ya, bisa, bisa. sekian. Dua saja. Terima Oke, kasih. terima kasih Mas Sofi sudah mau bertanya. Mungkin teman-teman lainnya atau audiens yang ingin bertanya, Saya dipersilakan. tidak saya tidak mau mengulang ya. Ya, Udah itu boleh. saja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman mungkin yang lainnya, sembari menunggu presentator untuk. Boleh saya, Kang? Ya, boleh, boleh. Open kamera terlebih dahulu. Agar lebih afdal. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, Ryan. Alhamdulillah, terima kasih pada moderator telah memberikan waktunya. Mungkin saya ingin menanyakan apa? Kan setiap orang pasti punya titik lemah dan titik kuatnya kan. Mungkin dari segi pemikiran ini, dari kedua tokoh ini, titik lemah dan titik kuatnya di hal yang mana ya? Dan pertanyaan yang kedua, kritik terhadap pemikiran keduanya itu menurut para presenter itu seperti apa? Mungkin itu aja sih. Titik lemah dan Oke, titik kuatnya di mana dan kritik terhadap pemikiran kedua tokoh ini seperti apa pada pemateri semuanya mungkin. oke. Itu aja Menurut dari saya. presentator ya, Pak Ryan. Ya, terima Kritik. kasih. Oke. Baik, Pak Ryan. Mungkin ada yang lain dari audiens. Satu pertanyaan sesi ini. Jikalau tidak ada, kita cukupkan untuk dua pertanyaan ini terlebih dahulu, sehingga tuntas untuk jawabannya. Mungkin dari presenter bisa menjawab tentang Mas Hamka, Mbak Nafla maupun Mas Karis. Bebas, pertanyaan Mas Karis terlebih dahulu atau Mas Sofi. Monggo teman-teman dari Syahrul. Mas Monggo. Fawas mohon diulangi pertanyaannya Mas Safi yang pertama. Saya iya nyatetnya. Kok ternyata itu dua pertanyaan. Yang Iya, satunya belum notis. iya, iya. Mungkin dibaca dulu sama Mbak Nafla tadi. Kalau Senangnya saya Mbak Nafla. ini ya yang pahamnya yang terakhir terkait yang bagaimana dampaknya pemikiran M. Syahrul dalam dunia keislaman dan dunia yang lain lah. Bagaimana dampaknya? Mungkin yang pertama tadi itu saya mendengarnya sampai bahwa laki-laki dan perempuan itu dianggap sama dalam kaumnya itu kepemimpinan dan Seberapa ini batas?
Iya, batasnya. Itu maksudnya pertanyaannya gimana Mas Mas? Eh, ini pemahaman saya, mungkin bisa kita tanya ke Mas Sofi ya. Batasan, ketika tidak ada batasan, itu Heeh. batasannya seperti apa gitu? Oh ya, saya akan Mm-mm. menjawab pertanyaan yang itu dulu ya. Boleh, monggo. Baik, sebenarnya dalam kepemimpinan ini, kenapa kok M. Syahrul itu menyamakan kedua belah pihak haknya dan juga istilahnya kemampuan dan dalam hal ini maksudnya ada batasnya tetap saja. Bagaimana batasnya itu? Yang pertama mungkin dalam segi kemampuan. Ketika perempuan itu lebih cakap dalam hal memimpin, kemudian eh, kalau yang laki-laki pada masa itu, pada lingkungan itu semuanya pada ya istilahnya nggak benar semuanya lah ya. Dan saat itu ada perempuan yang dapat mengacu rasa-rasa reformis, kemudian punya gagasan dan pemikiran yang lebih maju, lebih modern. Nah, itu maka cocok dijadikan pemimpin seperti itu. Kemudian dalam hal kekayaan juga di sini disebutkan di makalah kami ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan tentang keunggulan seseorang juga dapat dilihat dari kekayaannya. Dalam hal ini tidak terbatas dalam kemampuan seseorang memberi nafkah keluarganya saja, akan tetapi mencakup wilayah yang lebih luas, seperti kemampuan menyalurkan hartanya dalam sektor perekonomian yang mencakup perdagangan, industri, pertanian, pendidikan, pengajaran, dan lain sebagainya. Jadi tidak, kalau saya mendengar Mas Sofi tadi ya, sepahamnya Mas Sofi ternyata dibatasinya hanya keimanan dan ketakwaan ya tadi itu. Sebenarnya enggak. Dalam hal ini kepemimpinan itu bukan, malah saya tidak menyebutkan keimanan dan ketakwaan ya, malah lebih ke kemampuan dan keunggulan dalam sektor-sektor yang lain. Kalau misal ada sarjana ekonomi perempuan, kenapa kok malah yang dijadikan pemimpin itu lulusan SMA yang laki-laki? Nah, kan harusnya yang lebih pakar di bidangnya seperti itu. Maksudnya dalam Syahrul itu seperti itu. Nah, kemudian yang bisa saya pahami di pertanyaan nomor dua ya, saya mencoba menjawab. Muhammad Syahrul ini kan dalam lingkup Syria atau Timur Tengah di negeri Syam. Dalam hal itu beliau dalam sekitar awal abad 19 kan beliau lahir, kemudian beliau menyelesaikan studinya sebagai engineer, yaitu insinyur. Tapi beliau bertemu temannya tadi yang sudah dijelaskan Mas Haris, kemudian mencoba mengulik ilmu-ilmu linguistik dan juga bahasa Arab sehingga beliau itu punya buku-buku yang terkait studi Islam dan itu istilahnya beliau adalah seorang revolusioner yang ingin menggebrak pemikiran-pemikiran metodologis Islam yang masih kontemporer, yang masih tradisional dan beliau ya istilahnya sebagai ini pemodifikasi ilmu-ilmu dan juga memajukan keilmuan pada masa itu. Nah, tapi efeknya seperti para oksidentalis dari orang Barat yang kemudian kembali ke negaranya, beliau juga disebut sebagai yang radikal dan juga liberal. Seperti itu responnya masyarakat kali itu. Tapi untuk segi keilmuan, buktinya sampai sekarang juga kita kutip pemikiran-pemikirannya dan saat itu ada buku yang sangat laris di dunia Arab. Sebentar saya cari dulu. Iya. Pokoknya ada salah satu buku yang saat itu ternyata laris malahan di dunia Arab seperti itu. Itu untuk saya mungkin ada tambahan dari Mas Haris. Boleh, Iya. langsung dilanjutkan Mas Karis atau Mas Hamka. Oke, tentang Sharon ada penambahan lagi Mas Haris? Oke, sebentar nih saya dapat bukunya. Oke, Oke. ini. Ada satu paragraf yang saya baca dari literatur. Meskipun beliau bukan seorang Marxis, Syahrul terkesan dengan teori dan praktek Marxis yang berpengaruh pada tulisannya tentang tema-tema keislaman. Bukunya yang pertama yaitu Alkitab wal Quran, Qiraah Mu'asirah, menjadi buku terlaris di dunia Arab pada tahun 1990. Nah, kemudian setelah itu beliau juga menulis Dirasat Islamiyah Mu'asirah fi Daulah wal Mujtama dan lain sebagainya. Nah, itu beliau menggunakan linguistik modern dan metafora sehingga analogi yang diambil dari ilmu teknik dan sains, Syahrul berpendapat bahwa Al-Quran seharusnya dibaca dan dipahami bukan melalui prisma abad-abad jurisprudensi, melainkan seolah-olah Rasul baru saja wafat dan memberitahukan kepada kita tentang kitab tersebut. Nah, akhirnya beliau berpendapat, jangan jangan terlalu kolot lah. Dunia sudah bergeser sedemikian rupa, maka harus ada penafsiran-penafsiran baru yang sesuai dengan konteks saat ini. Kayak gitu, teman dari saya.
Mas Hamka, dilanjut boleh. Ya, Eh, oke. Oke, Mas Haris, ya, tambahkan dari Muhammad Syarur. yang Pak Kayan ya. Mungkin Ah, kalau sebentar Mas Karis, Ini ini belum selesai, ya pertanyaannya Pak Mas Mas Sofi. Sofi. Nggih. kalau menurut Mas Sofi, saya serahkan ke Mas Hamzah dulu. Insya Allah kalau pertanyaan Mas Sofi, saya jawabnya tidak jauh dari pertanyaannya Mbak Nafla karena satu makalah dan yang dibaca juga itu Sumber referensinya sama ya. ya. Oke. Ya, sama. Oke, Mas Hamka, dipersilakan. Oke, karena pembacaan saya di Muhammad Syarur ruang lingkup ya, artinya belum sempat membaca secara mendalam apa sih yang digagas oleh Muhammad Syarur itu. Mungkin ya untuk jawaban yang ditawarkan itu ya tidak jauh juga beda dari Mbak Nafla gitu. Untuk yang hal yang berbeda mungkin dari audiens punya pemikiran yang lebih luas mengenai Muhammad Syarur, dipersilakan. Tambahan. Oh ya, Eh, Sebenarnya ya sebelumnya terima kasih atas waktunya. Langsung saja, kenapa kok dalam kepemimpinan Muhammad Syahrur itu menyamakan antara laki-laki dan perempuan itu berawal dari konsep metodologisnya atau dalam kata lain usul fikihnya sendiri. Karena Muhammad Syahrur itu punya usul fikih sendiri, berbeda dengan usul fikihnya para ulama yang lain. Nah, pertama, kita kalau ingin mengetahui kesetaraan gender ya, yang digagas oleh Syahrur itu harus membaca tentang kodok dan kodarnya Muhammad Syahrur. Kodok dan kodar, kalau dalam perspektif siapa? Ahlu sunnah wal jamaah, biasanya dipahami sebagai takdir. ya. Sedangkan kalau oleh Muhammad Syahrur itu tidak, agak sedikit berbeda. Jadi kalau kodok itu adalah ketetapan Allah, yang mana ketetapan tersebut memang tidak bisa dirubah. Contohnya, Mbak Naflah terlahir sebagai perempuan. Mas Hamka, Mas Hamka Hamzah terlahir sebagai laki-laki. Lah itu namanya kodok. Sedangkan kalau kodar itu adalah sesuatu yang dapat dihasilkan melalui usaha. Contohnya karakter. Ketika perempuan bisa berkarakter untuk menjadi pemimpin, maka ya cocok untuk jadi pemimpin. Jadi kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu bukan kodok, tapi kodar. Itu bukan ketetapan yang pasti, jadi bisa dirubah karena itu berkaitan dengan karakter, yang mana karakter itu bukan bawaan lahir, seperti itu. Nah, oke. Kemudian masalah, ada komenan sedikit dari saya juga. Sepertinya ada penyampaian tadi masalah tentang pakaian ya, khususnya masalah hijab kalau pembahasannya Syahrur itu di kitab Nahwu Ushul Jadidah itu. Nah, sebenarnya pakaian yang dikatakan tadi sama presenter tidak berkaitan menutup aurat atau pakaian tidak berkaitan dengan keimanan seseorang. Itu bukan gitu maksudnya. Tapi kalau dalam redaksinya Muhammad Syahrur, menutup aurat atau menggunakan libas atau hijab itu tidak berkaitan dengan hukum wajib atau haram. Nah, jadi ketika kita melihat seorang perempuan atau laki-laki telanjang, jadi kita nggak bisa bilang, kamu dosa, haram kamu telanjang itu, karena tidak berkaitan dengan hukum haram dan wajib untuk menutup aurat itu. Cuma kata Syahrur itu cuma aib, yang mana kalau aib seharusnya ditutup. Nah, gitu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, Assalamualaikum. Jelas ya. jelas sekali Mas penyampaiannya Mas Richard ya, seperti biasa. Tampil dengan wow. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman lain mungkin untuk pertanyaan Mas Sofi ini terlebih dahulu ya. Jika memang tidak ada tanggapan atau perspektif lain atau insight lain, bisa kita alihkan ke pertanyaan Pak Kayan. Oke, seperti biasa, Pak Abdul Aziz, dipersilakan terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih. Jelas ya suara saya. Jelas, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini menambahkan, tidak tahu apakah menjadi pertanyaan atau tidak. Ini saya menyampaikan
kegelisahan saya mengenai adanya batasan atau tidak adanya batasan. Misalnya tentang pemimpin dalam rumah tangga ya, sebagaimana ayat di Al-Quran itu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, sebagaimana kita ketahui. Nah, ketika dikatakan tadi bahwa tidak ada tuntutan yang memimpin itu harus laki-laki dan atau harus perempuan, artinya diserahkan, disesuaikan dengan kemampuan ya, kemampuan kepemimpinan. Nah, saya melihat dalam Islam itu konsep pernikahannya tidak dimulai dengan pacaran. Artinya karakteristik itu unknown, belum diketahui. Ini cewek ini bisa mimpinkah atau saya yang bisa mimpin? Karena nggak ada pacaran toh. Kecuali kita pacaran 2 tahun gitu. Tapi dalam Islam kan nggak gitu. Dalam Islam itu nggak ada pacaran. Kita mengenal hanya beberapa minggu kalau ingin memutuskan pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hal tadi dianggap kepemimpinan tadi dalam rumah tangga misalnya tidak ada ketentuan laki-laki perempuan, maka apakah dalam perjalanannya bisa ditukar? 2 tahun saya yang mimpin, nanti 2 tahun kemudian di situ yang mimpin, nanti 1 bulan gantian. Nah, konsep ini dalam mengarungi samudera misalnya nggak ada seperti itu. Pasti ada nahkoda utamanya. Nahkoda utama pasti ada, nggak mungkin dia gantian. Ya gantian ada, kecuali saat-saat terdesak, makanya ada asisten pilot gitu ya. Ada asisten nahkoda, tapi nahkoda utama tuh ada. Orang yang menahkoda utama tuh ada dia. Nggak bisa seganti semau-maunya. Nah, itu tadi ketika dikatakan bebas aja, tergantung keahlian masing-masing. Maka nanti ke depannya akan ada problem-problem yang bisa ditemui. Kalau saya pribadi, sudut pandang saya, sesuatu yang baru belum tentu benar. Mau pemikiran siapapun itu. Kita masih bisa kritisi, masih bisa dilihat dari berbagai sisi. Karena sesuatu yang baru tadi belum tentu benar. Dan sudut adilnya perlu dikritisi lagi. Kita pakai adil kacamata siapa? Kacamata siapa yang kita pakai dalam pengertian adil tadi? Nah, hal-hal demikianlah. Makanya ada beberapa hal dalam agama yang ditetapkan. Dalam hal ini juga, dalam beberapa ayat yang disampaikan kan banyak surah An-Nisa. Sebelum jauh membaca surah An-Nisa, coba kita baca surah ayat 1-nya dulu. Ayat 1-nya kan di situ ada keterangan tuh. Silakan nanti teman-teman baca. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya ada juga bahwa jangan iri dengan kelebihan laki-laki, kelebihan perempuan, sudah diberikan kelebihan masing-masing. Barulah ada ayat laki-laki pemimpin bagi perempuan karena dilebihkan di bagian ini, di bagian ini. Nah, itulah yang dalam pemikiran saya mengenai pemikiran tadi oleh Muhammad Syahrul. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus atas penyampaiannya ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan pengamu kita. Oke, berhubung waktunya sudah mepet, langsung saja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Pak Kayan. Para presenter dipersilakan untuk menjawab. Oke, mengenai teori mana yang kuat dan mana yang lemah yang terjadi antara misal di Ali Asgore. Nah, dari segi kuatnya teori ini kita juga tidak terlepas dari metodologis pemikirannya Ali Asgore ya Pak Kayan, di mana beliau itu salah satu penyusung teologi pembebasan yang ada di Islam gitu. Selain yang ada kayak Hasan Hanafi, Muhammad Abduh. Nah, Ali Asgore juga salah satu penyusung teologi pembebasan. Nah, berangkat dari sinilah beliau itu mempunyai gagasan yang sangat relevan dengan sekarang. Contohnya dengan apa yang ditawarkan yang kita bahas saat ini, yaitu interpretasi yang disuguhkan Ali Asgore ini terkait perempuan dan kondisi sosial masyarakat saat ini cukup membantu, di mana dalam pandangannya tidak ada yang mengatakan perempuan di bawah laki-laki. Namunnya, keduanya memiliki posisi yang sama dalam menjalankan tugas sesuai porsi
yang diberikan Tuhan. Nah, keduanya ini memiliki peran saling menguntungkan sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak tumbuh ketidaksetaraan antara keduanya tanpa menyebutkan satu di antara keduanya antara laki dan perempuan. Nah, itu pandangan engineer. Nah, sementara dari seginya lemahnya pandangan Ali Asgore ini, kita berangkat dari apa ya para pengkritik terhadap teori-teori yang disuguhkan oleh Ali Asgore. Itu pertama, para pengkritik yang sering menganggap apa ya Ali Asgore ini selalu memaksakan dirinya untuk menerjemahkan ayat Al-Quran dan peristiwa sejarah tunduk pada pengertian yang sesuai dengan selera pribadinya. Nah, ini kebanyakan para pengkritik itu eh, menuduh atau mengkritik pemikiran Ali Asgore ini bahwa Ali Asgore itu selalu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya gitu. Dan ya mengenai sejarahnya gitu. Namun dalam bagi Ali Asgore itu bukan bukan masalah karena dia juga ingin mencetuskan gagasan yang baru. Nah, maka di satu sisi juga dia tuh sangat memuji misal Ayatullah Khomeini, seorang pembesar Syiah ya. Kan bilangnya juga salah satu ini pengikut Syiah tadi. Ya ini seorang apa? Sekte Ismailiyah tadi di Daudi Bohras. Pada revolusi tahun berapa ya Iran itu ya 1979 kalau nggak salah teman-teman yang menganalisis Timur Tengah bisa dibahas nanti. Namun juga di sisi lain karena dia mengagumi mengkritik gitu Ayatullah Khomeini ini. Dia itu seorang manipulator dan yang korup bahkan seringkali menggunakan simbol keagamaan untuk kepentingan kekuasaannya pasca revolusi itu. Nah, dari sinilah saya berkesimpulan bahwa Ali Asgore ini sangat elastis ya. Ia lebih tertarik pada substansi yang menjadi inti gagasannya, nah daripada simbol formalitas yang menyelimuti atau bahkan dalam banyak hal mereduksi pengertian sebuah gagasan. Seperti itu, Pak Ayan. Oke, baik. Mungkin dari teman dari presenter lainnya, singkat saja. Mas Karis atau Mbak Nafla, cukup? Atau ada tambahan? Mungkin feedback dari Pak Kayan dulu aja ya. Oke, boleh. Bagaimana Pak Yang Kayan? kurang paham bagian mana. Oke, oke, oke. Ya mungkin kritik dari presenter sendiri itu kan kritik dari apa pemikiran lain kan. Kalau kritik dari pemateri sendiri seperti apa? Oke. Apakah ini pemikirannya gimana gitu kan? Pasti kan apa? Ya kita kan ketika disuguhkan sesuatu pasti bisa menilai lah. Iya, benar, Ini Pak. seperti apa sih atau gitu kan. Dan tadi belum muncul juga sih apa kelemahannya di tadi mungkin satu lagi ya yang satu lagi kelemahan sama kekurangannya mungkin lebih Oke, dimunculkan lagi ya. oke. Baik, Pak Kayan. Sekian. Ya, oke. Ya, Terima kasih. Mbak Nafla, silakan langsung ditanggapi. Oke, yang pertama kelebihan dan kekurangan M. Syahrul dulu ya. Menurut pendapat saya. Eh, Kalau saya, walaupun menurut pendapat saya, tapi tetap pendapat saya itu dipengaruhi oleh literatur-literatur yang saya baca. Jadi M. Syahrul ini kan minusnya adalah beliau emang tidak menempuh, kalau sepahaman saya, tidak menempuh pendidikan keislaman itu secara formal. Beliau adanya diskusi bersama teman dan juga adanya penelitian-penelitian berikutnya. Itu dengan latar belakang beliau yang insinyur, mungkin seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ada daftar-daftar atau tokoh pemikir yang dirujuknya secara otodidak. Itu ya, literatur yang saya baca seperti itu. Atau di otodidaknya itu seperti ini, ada tokoh-tokoh A.N. Whitehead, kemudian Ibu Rush, W. Fichte, Charles Darwin, Isaac Newton, Al-Farabi, dan lain sebagainya itu secara apa ya, istilahnya campur semua begitu. Nah, pada akhirnya ada yang bilang bahwa metodologi dan juga epistemologi beliau itu sedikit cacat karena beliau sangat naif dalam mencampur adukan semua teori-teori yang ada dengan tokoh-tokoh dengan background yang berbeda. Seperti itu, menurut yang saya baca. Kemudian kalau menurut saya sendiri, eh, karena teori-teori beliau yang sangat postmodern,
Ya, yang sangat postmodern itu memiliki sebuah tantangan bahwa seperti tadi yang dijelaskan Mas Rijal juga, yang koreksi dari saya bahwa menutup aurat itu bukan bukan terkait dengan sisi keharuman dan juga istilahnya disyariatkan gitu loh. Itu hanya sebuah untuk menutup aib. Nah, ketika ada orang yang memahami secara awam konteks dan teks yang pendapat beliau seperti itu, maka tentu orang-orang yang sedikit juga liberal dan radikal tidak menganggap hijab itu wajib dan akhirnya tontonan-tontonan kita selama ini yang berbau negatif maka itu bisa dibenarkan dong dengan argumentasi yang merujuk pada M. Syahdur. Kalau saya agak menyorotinya seperti itu. Oke, Satu dari saya. Terima oke. kasih. Berhubung sudah di penghujung acara, teman-teman dan audiens, mungkin untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan, yakni masukan dan arahan dari dosen pengampu mata kuliah kita, Dr. Jamila Rahman MA. Waktu tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Istiada MA, selaku pengampu utama mata kuliah Gender dan Islam, para peserta Zoom, serta teman-teman dari kelas MSI. Terima kasih sudah berdiskusi dua tokoh tadi. Tadi ada Mas Aziz, kemudian Mas Hamka, dan juga Mas Kayan, juga Mas Sofiullah tadi sudah berkontribusi. Sangat menarik karena kita berbicara yang pertama adalah kalau bicara gender dan Islam, kita bicara metodologi berpikir serta metodologi atau istinbat hukum dari masing-masing. Karena masing-masing itu berijtihad untuk memaknai persoalan-persoalan terkait dengan gender, terutama fokusnya pada perempuan, baik itu aurat, kepemimpinan, kemudian apalagi tadi uh, kalau batasan-batasan, kalau Syahrur dengan teori hududnya, had al-adna, had al-a'la, tadi dipahami ada masalah poligami, itu hanyalah dalam rangka ijtihad yang tentu memiliki celah yang harus kita kritisi kembali. Satu, kritisi secara metodologi istinbat, kemudian epistemologi hukum masing-masing yang diangkat tadi oleh Mbak Naflah juga. Ternyata dia mencampur adukan. Bagaimana kemudian Syahrur memiliki, kalau kita lihat ya, pemikiran dia itu lebih matematis sebenarnya. Ada garis yang kemudian imbang, bagaimana tasri itu, hukum Islam, dipahami dari ada dua batasan atas dan bawah. Menariknya, kalau bawah itu negatif, kalau atas itu positif. Atau sebaliknya, bahkan contohnya di poligami. Bagaimana Syahrur terlepas dari beberapa kritik metodologi istinbat atau istinbat hukumnya masing-masing tokoh pemikir ini, ada hal yang menarik misalnya ketika Syahrur berbicara tentang batasan poligami. Artinya Syahrur tidak dalam rangka gini, ketika ayat poligami dipahami oleh umat Islam bahwa itu adalah fil amr, di depan adalah fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba, seakan-akan itu adalah perintah yang harus dilaksanakan. Bagi Syahrur, ini adalah kalau terpaksa seperti daruratnya melakukan poligami, ya ambil aja batas minimalnya, kan tidak harus batas had al-a'lanya yang 4. Nah, persoalannya orang itu melihatnya batas al-a'lanya dulu, ya harus 4. Nah, begitu. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat personal atau kemudian sedikit mengelabui tasyrik. Nah, ini kan harus ya dalam konteks Indonesia terutama ya kalau begitu 4 yang wajib kan disuruh ya atau disunahkan 4. Padahal itu bukan 4 disunahkan tapi maksimal loh 4. Nah, begitu. Itu yang harus kita pahami dalam konteks pemikiran di Indonesia. Bagaimana saat ini praktek poligami itu berkembang cukup liar atau begini, tetap 4, Mas Fawas mau tetap menikah 4 karena itu batasan al-a'lanya, tapi teknis atau mekanisme yang dipakai adalah dengan cara apa? Tukar tambah. Nah,
Misalnya saya kan 4 maksimal karena sunnahnya, tapi kok ada lagi yang menarik, maka dibuang dulu satu. Nah, dengan mekanisme apa? Berhubungan dengan konsep talak. Hak prerogatif laki-laki itu untuk mentalak. Gitu. Kalau kita mau baca ini kan tidak sekedar like dislike, tapi bagaimana data lapangan, misalnya di Indonesia terjadi poligami tidak sehat, pernikahan tidak tercatat, yang itu kemudian tidak sehat, 4, 2, 3 ditinggal. Nah, itulah kemudian spirit dari itu yang ingin kita ambil. Namun, tidak serta-merta semua kita pakai, misalnya tentang persoalan menutup aurat tadi. Nah, kita kan kemarin menarik ya, menutup aurat itu saya tertarik sekali ketika aurat ini dalam konteks Indonesia dalam rangka proteksi bagi perempuan. Nah, gitu. Tapi ketika dia merasa aman, nyaman, kemudian dia tidak karena ada yang namanya aurat, maka dalam konteks Indonesia itu apakah wajib atau tidak. Ketika itu adalah tujuannya, hikmat tasyriknya atau makosidnya ingin melindungi diri, maka itu ya tidak apa-apa mau kita terapkan. Namun batasannya seperti apa? Apakah wajah kelihatan? Dalam kondisi yang kemarin saya juga lihat itu di TikTok masuk ke pesantren bernikah ternyata laki-laki. Nah, ketika dalam bicara proteksi, security, maka itu perlu dipertimbangkan. Nah, hal-hal yang seperti itu. Tapi kata Mbak Nafla tadi menarik, kalau itu hanya dianggap sebagai persoalan apa itu menutup aurat hanya sebagai ini nggak ada standarnya, ya tentu juga itu tidak bagaimanapun itu hukum dasarnya kan aib aurat itu harus ditutup. Tuh, nanti orang bebas dong dengan ininya. Itulah bagaimana norma lokal juga sangat berpengaruh di sana. Ketika dulu di Bali itu orang tidak pakai atasnya tidak ada kemben, tidak ada apa, pakai sarung tapi pakai selendang, tapi tidak ada tutupnya. Tapi kok nggak ada orang diperkosa begitu pada saat itu. Kalaupun ada itu bukan karena berpakaiannya, karena norma lokalnya. Nah, apakah itu benar atau salah? Tidak, itu akan berkembang seiring dengan norma lokal yang berjalan, norma negara yang berlaku. Nah, begitu. Sekarang ada undang-undang TPKS dan sebagainya itu dalam rangka sebenarnya mengauroti perempuan atau laki-laki juga, karena yang namanya tindak kekerasan seksual itu bisa terjadi pada dua belah pihak. Nah, seperti itu. Mungkin ya karena waktu ya lebih 10 menit, tapi ini nanti akan menjadi catatan panjang. Satu, bahwa dua pemikir ini dalam rangka mengkonstruksi pemikirannya ada landasan epistemologis yang mereka pakai dalam rangka ijtihad mereka di konteks mereka. Namun ada catatan penting bagaimana mereka dasar hukum yang dipakai, metode istinbatnya yang perlu catatan bagi kita. Tidak serta-merta dipakai. Dalam konsep orang-orang hukum Islam, kita tidak taklid buta begitu. Namun ketika cita-cita atau spiritnya adalah perlindungan, penghargaan pada martabat perempuan dan laki-laki, maka itu yang perlu kita jadikan catatan atau notifikasi gitu. Persoalannya adalah kita belum membawa ke Indonesia sepenuhnya. Bagaimana pemikiran-pemikiran ini kita bawa ke Indonesia yang besar. Nah, itu yang kemudian bisa kita kembangkan dalam paper-paper kita. Karena kita tidak mau bicara kritik Qasim Amin. Kritiknya si Syahrur karena tidak tepat metodologinya. Tapi kemudian metodologinya harusnya seperti apa ketika dibawa ke Indonesia itu seperti apa. Mungkin demikian. Ini mohon izin karena pengampu utama kita juga ada sambil menjalankan tugas di rektorat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih luar biasa teman-teman yang berkontribusi pada diskusinya. Mas Aziz, ini kalau Mas Aziz nggak ada itu nggak enak tuh. Makanya Mas Aziz itu harus ada di ini untuk trigger pemicu untuk kita berpikir analitis dan kritis. Iya, iya, Terima iya. kasih Mas Fawas. Ya, Nggih, Bu. demikian. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Nggih, Bu, wabarakatuh. saya izin sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, tidak afdal kalau kita tidak berfoto terlebih dahulu. Tapi terserah, misalkan nggak mau nggak apa-apa. Monggo dipersilahkan teman-teman Oh, untuk nggih. on Mau cam. on cam boleh, nggak on cam juga boleh. Ya. Oke. Mas Afna. Oke.
Satu, dua, tiga. Oke, tunggu sebentar. Oke, satu. Bentar, bentar ya, Bu. Ampun. Ada yang mau ngomong lagi? Sudah cukup? Oke, satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya, Pak Kayan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih banyak Mewadahi teman-teman kami, terima kasih. waktunya. Oke, Oke, oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Oke, Yes, Mas. oke, acara terakhir ya. Ini penutup. Mari kita tutup forum pada sore kali hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan basmalah. Alhamdulillah alamin. Oke, sekian. Mohon maaf karena lebihnya dari moderator dan pemateri pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. wabarakatuh. Ya, nuwun Pak. Selamat berbuka guys. Mancing, mancing, mancing. Loh, mancing terus ini.